Jadi intinya lomba Agustusan ada yang pakai uang pendaftaran, ada yang tidak. Yang tidak pakai uang pendaftaran insya Allah aman, tidak ada unsur perjudian. Tapi yang pakai uang pendaftaran dilihat dulu. Kalau uang pendaftaran ini dijadikan hadiah pemenang, maka itulah yang disebut dengan perjudian. Tapi kalau seandainya hanya untuk dijadikan biaya operasional, itu tidak jadi masalah. Dari mana nanti uang hadiah pemenang? Itu dari sumber lainnya, dari donatur, dari udunan warga dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025. Artinya apa? Artinya besok hari Ahad adalah hari kemerdekaan 17 Agustus. Maka berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlombaan. Spesifiknya adalah bagaimana hukum uang lomba. Jadi sebelum lomba biasanya di sebagian tempat ada uang pendaftarannya. Nah, itu bagaimana hukum uang pendaftaran? Apakah boleh mengambil uang untuk pendaftaran atau tidak boleh? Ya. Ini yang akan kita bahas karena ini berkaitan dengan halal dan haram. Masalah lombanya, mau lomba karung, mau lomba masukin belut ke botol, makan kerupuk, atau nangkep tadi belut listrik, itu mah terserah. Kita tidak mensoroti lombanya, tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana uang pendaftaran lomba. Mungkin sih di kita nggak ada ya, cuman di sebagian tempat ada uang perlombaan, uang pendaftaran lomba. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Termasuk judi atau bukan? Ya. Kalau termasuk judi berarti haram, kalau tidak termasuk judi berarti boleh. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Matan Abi Syuja yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isbihani. Namun sebelum kita baca redaksinya, saya akan sebutkan dulu kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Jika uang pendaftaran lomba tersebut digunakan sebagai hadiah, maka itulah yang diharamkan. Kenapa? Karena itu termasuk perjudian. Orang mau lomba harus bayar. Kemudian hasil pembayaran yang dipungut dari peserta itu dijadikan sebagai hadiah lomba tersebut. Ini kan sama dengan judi ya. Orang bertaruh dengan uangnya. Kemudian siapa yang menang, dia yang akan untung. Dan siapa yang kalah, dia yang akan rugi. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri? Al-qimarul muharram kullu ma taraddada baina ghanamin wa gharamin. Judi yang diharamkan adalah judi yang simpang siur berupa taruhan, apakah dirinya akan memenangkan sehingga untung atau akan kalah dalam perlombaan sehingga dia rugi. Jadi seperti itu, antara untung dan rugi sebuah pertaruhan itu namanya judi. Nah, ketika seseorang mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, lalu uang pendaftaran itu digunakan untuk hadiah, itulah yang disebut dengan judi.
maka uang pendaftaran lomba saat itu hukumnya haram. Tapi kalau seandainya uang pendaftaran lomba digunakan bukan untuk hadiah, tapi untuk biaya operasional, yang namanya perlombaan, apalagi lomba Agustusan, banyak instrumen perlombaan yang harus dibeli ya. Kayak misalkan apa? Karung, bantal, kernaon bu? HS. Oh iya, kalau ada kali berarti lomba apa? Iya, apa namanya? Pukul bantal ya. Ya pokoknya begitu. Ya, buat beli belutnya. Lomba tangkep belut listrik. Wah, payah. Lomba tangkep belut dan dimasukkan ke dalam botol. Beli tali rapianya, beli kerupuknya, pinangnya dan lain sebagainya, betul ya? Kalau digunakan untuk beli untuk operasional dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Lalu dari mana hadiahnya? Hadiahnya bisa dari sumber yang lainnya, seperti dari sumbangan warga atau dari donatur dan lain sebagainya ya. Nah jadi seperti itu kesimpulannya. Sekarang kita baca redaksi kitabnya. Di dalam matan Abi Syuja disebutkan wa yukhrijul iwadha ahadul mutasabiqaini. Salah satu dari dua peserta mengeluarkan hadiah. Jadi ini gambarannya ada dua orang yang akan berlomba. Kita jangan kontekstualisasikan ke Agustusan dulu ya, karena di Agustusan yang ikut lomba banyak. Ini dijelaskan yang berlomba hanya dua orang saja. Dan Bapak Ibu bisa lihat di dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasul pun pernah berlomba. Dengan siapa? Dengan istri tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah. Rasul pernah balap lari 2 kali dengan istri tercintanya. Wahai Humairah. Panggilannya kan Humairah. Perempuan yang kulitnya putih dan pipinya agak merahan. Itu panggilan kesayangan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya agak kemerah-merahan. Maka dianjurkan buat Bapak Ibu untuk punya panggilan kesayangan kepada pasangan masing-masing ya. Iya, seperti suami kan manggil istrinya dengan kesayangan jenong gitu. Aduh, ayam embeb jenong. Manggilnya juga bukan jenong, nong. Ya, panggilan kesayangannya ya. Iya. Kemudian istrinya nggak mau kalah, punya panggilan kesayangan juga kepada suaminya. Apa? Hah? Ideng. Panggilan kesayangan ideng. Jadi dari hidung Pak, si hidung. Ideng. Punya panggilan kesayangan. Ya, suami juga nggak mau kalah. Apa Hajar Aswad? Nulain mah Humairah, ieu mah Hajar Aswad. Ulah jujur teuing Pak. Sanajan hidung ge ulah sebut Hajar Aswad teuing. Naon ke ya, si hitam manis ke gitu. Ya, si hitam manis yang hitamnya kebanyakan gitu. Ya, jadi Rasul punya panggilan kesayangan kepada istrinya. Ya Humairah, ayo kita lomba lari. Kata Sayyidah Aisyah, ayo. Akhirnya Rasul balap lari dengan Sayyidah Aisyah. Yang menang adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ketika itu masih kurus, masih langsing. Sementara Rasul sudah agak sepuh saat itu. Nah di kemudian hari, ketika Sayyidah Aisyah badannya sudah mulai gemuk, kan biasa kalau udah ibu-ibu udah mulai subur berisi ya badannya. Rasul mengajak lomba lagi. Wah istriku, ayo kita balap lari lagi. Ayo. Akhirnya di lomba kedua itu Rasul yang menang. Kata Rasul apa? Hadhihi bitil kasabqoh. Satu sama ya. Dulu ketika engkau masih kurus, engkau
jadi pemenangnya. Tapi sekarang kau sudah gemuk, aku pemenangnya. Berarti satu sama. Jadi Rasul juga pernah lomba balap lari dengan istrinya. Itu merupakan bentuk kemesraan, romantisme antara suami istri. Ibu pernah diajak lomba enggak sama bapak? Lomba naon? Curiga ya, lomba naon ya? Ya curiga ya. Ya, wahai suamiku, ayo kita lomba. Suami semangat, ayo. Lomba apa? Nyuci piring. Wah, eta manita. Lomba cuci piring. Bisa banget ibu-ibu kadang, Pak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasul juga pernah berlomba. Tapi lombanya Rasul ketika itu tidak ada hadiahnya. Itu boleh. Nah, sekarang bagaimana lomba yang ada hadiahnya termasuk judi atau bukan? Ada prosedurnya. Di sini dikatakan wa yukhrijul iwadha ahadul mutasabiqaini. Diperbolehkan jika ada dua orang yang berlomba, maka yang mengeluarkan hadiah itu hanya satu orang saja. Ya. Yang satu mengatakan, "Ayo, engkau lomba lari dengan saya. Kalau engkau menang, maka hadiah ini untukmu. Tapi kalau engkau kalah, maka untukku." Karena itu hadiah dikeluarkan oleh satu orang ya. Satu orang dari dua peserta. Itu tidak jadi masalah. Ini tidak termasuk judi. Misalkan Pak Haji Sukri ngajakin jalan jauh sama Haji Omin. Ya, Pak Haji, ayo urang lomba Pak jauh-jauh lempang ti dieu ke SGC, ayo saha nu meunang, saha nu ngos-ngosan. Lomba cek Pak Haji Omin, oh siapa takut ya Haji Sukri, mun ente nu meunang ya jam tangan ke ente ya halus, hargana 100 juta kurangna 99 juta. Ya, tapi kalau saya yang menang, saya nggak jadi ngasih ini jam tangan. Nah, kalau lombanya hadiahnya seperti itu, boleh, tidak jadi masalah. Ya, karena yang mengeluarkan uang atau barang itu hanya salah satu dari dua peserta saja. Hatta innahu idza sabaqa istaraddahu. Kalau seandainya yang memiliki uang tersebut atau barang tersebut dia yang menang, maka dia tidak jadi memberikan uang atau barang kepada peserta lainnya. Wa in subiqa akhadahu sahibulah. Tapi kalau seandainya dia yang kalah, maka orang yang menang berhak untuk memiliki uang dan barang yang dia sebutkan tadi. Kalau itu tidak jadi masalah. Tapi yang masalah ini, wa in akhrajahu ma'an. Kalau dua-duanya mengeluarkan uang atau barang sebagai taruhannya, lam yajuz, tidak boleh. Misalkan tadi Pak Haji Sukri dan Pak Haji Omin dua-duanya bertaruh. Kata Pak Haji Omin, mun maneh menang ya jam tangan ke maneh. Tapi kata Pak Haji Sukri, oke siap. Dan kalau Pak Haji menang, maka ini cincin buat Pak Haji. Cek Pak Haji Omin lah, itu emang cincin teh aing. Balik deh ya tuh aing. Ya, intinya apa? Dua-duanya punya barang taruhan. Nah, maka jika kondisinya seperti ini, inilah perlombaan yang diharamkan karena termasuk daripada judi. Wa in akhrajahu ma'an lam yajuz. Kalau dua peserta itu mengeluarkan uang masing-masing atau barang, maka hukumnya tidak boleh. Illa, kecuali an yudkhila bainahuma muhallilan. Di antara keduanya ada muhallil. Ini bukan muhallil dalam konteks pernikahan ya. Ini muhallil dalam konteks perlombaan. Artinya apa? Artinya ada orang ketiga yang tidak mengeluarkan biaya. Pak Haji Sukri taruhannya tadi apa? Cincin. Pak Haji Omin jam. Maka orang ketiga ini tidak memiliki taruhan sama sekali. Ini namanya muhallil. Nah, kalau dua orang ingin mengeluarkan taruhan, maka dia harus mengikut sertakan orang yang ketiga. Agar apa? Agar perlombaannya menjadi halal.
Nanti dari 3 orang itu siapapun yang menang, dialah orang yang berhak untuk memiliki taruhan tersebut. Ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya apa? Kalau kita kontekstualisasikan ke hukum perlombaan Agustusan yang ada pendaftarannya, semua orang daftar, Pak. Dan uang pendaftarannya akan dijadikan hadiah bagi pemenangnya. Nah, maka hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali ada muhallil. Siapa? Ada 1 orang, misalkan 10 orang bayar, tapi 1 orang tidak bayar. Ini yang 1 orang namanya muhal. Nah, kalau ada muhallilnya baru boleh. Ini jadi solusi nih buat orang yang mengadakan perlombaan kemudian mengambil pungutan biaya, dan biaya itu untuk hadiah pemenang. Nah, ini bisa boleh kalau panitia mengambil orang ketiga, yaitu sebagai muhallil di antara peserta-peserta yang lainnya. Yang terakhir, fa in sabaqa akhadal iwad wa in subikolam yagrom. Jadi intinya lomba Agustusan ada yang pakai uang pendaftaran, ada yang tidak. Yang tidak pakai uang pendaftaran insya Allah aman, tidak ada unsur perjudian. Tapi yang pakai uang pendaftaran dilihat dulu. Kalau uang pendaftaran ini dijadikan hadiah pemenang, maka itulah yang disebut dengan perjudian. Tapi kalau seandainya hanya untuk dijadikan biaya operasional, itu tidak jadi masalah. Dari mana nanti uang hadiah pemenang? Itu dari sumber lainnya, dari donatur, dari udunan warga, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.